Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini adalah sebuah karya dari Al-Arudi dengan judul asli Bunga Anggrek dari Pohon Beringin Tua. Dan seperti apa ceritanya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pohon beringin tua itu sudah ratusan tahun tegak berdiri kokoh di seberang jalan depan kantor tempat aku bekerja. Aku bekerja sebagai penjaga malam. Dahannya yang besar serta daunnya yang rimbun tumbuh melebar menaungi sebagian jalan dari jilatan sang mentari di siang hari. Menurut cerita orang tuaku yang merupakan penduduk asli kota Pangkal Pinang, pohon beringin itu sudah ada sejak Bangka Belitung berstatus daerah keresidenan pada masa kolonial Belanda. Kala itu yang menjabat sebagai residen ialah A.J.N. Engelenburg. Masih menurut cerita dari mulut orang tua, dulu kantor instansi pemerintah tempat aku bekerja sebagai penjaga malam merupakan alun-alun bagian belakang dari rumah sang residen. Dan sekarang rumah itu tentu saja sudah mengalami beberapa kali renovasi dan berubah status menjadi rumah dinas wali kota. Saat awal-awal aku bertugas sebagai penjaga malam, sering aku dengar tentang cerita-cerita ganjil berbau mistis tentang pohon beringin tua itu. Namun semua cerita itu hanya aku anggap angin lalu saja. Pernah seorang tukang bakso angkringan yang warungnya terletak tidak jauh dari pohon itu bercerita padaku. Kala itu aku sedang nongkrong di warungnya untuk sekedar mengusir rasa bosan berada di dalam kantor. Aku juga menikmati semangkuk bakso untuk mengusir rasa lapar yang menyerang rongga perutku. Kala itu udara malam terasa dingin merayapi kulitku, karena dari sore hingga menjelang malam hujan lebat mengguyur kota kami. Tukang bakso itu mengatakan kepadaku bahwa dia pernah melihat seorang gadis berambut merah tembaga mirip gadis Belanda duduk menangis di bawah pohon itu. Sambil menangis, gadis itu menutupi kedua matanya dengan tangan yang ditumpangi di atas kedua lutut, sehingga tidak jelas bentuk dan rupa wajahnya. Cerita tukang bakso itu hanya aku jawab sambil lalu, "Oh," sambil memasukkan pentol bakso ke mulutku. Aku tidak terlalu menggubris kata-katanya. Selain aku tidak terlalu tertarik dengan kisah semacam itu, karena menurutku cerita semacam itu hanya cocok untuk menakuti anak-anak agar tidak keluyuran di malam hari. Di lain waktu, pernah juga seorang petugas dinas kebersihan yang sering menyapu jalan di depan kantorku pada saat menjelang fajar menampakkan wajahnya bercerita padaku. Dia pernah melihat ular piton besar melingkari pohon itu dari akar hingga ke ujung pohon yang paling tinggi. Sama halnya dengan cerita tukang bakso,
cerita tukang sapu itu pun hanya aku jawab sambil berlalu saja. Aku anggap cerita tukang sapu itu hanya untuk melemahkan nyaliku saja. Dia hanya ingin menakuti aku karena aku baru bekerja sebagai penjaga malam di situ. Saat ini sudah 10 tahun aku bekerja sebagai petugas keamanan di kantor instansi pemerintah kota itu. Selama itu juga tidak sekalipun hal-hal ganjil yang aku alami berkaitan dengan pohon beringin tua itu. Padahal setiap pergi di malam hari dan pulang menjelang fajar, aku selalu melewati pohon beringin tua itu. Hal itu pula yang menambah aku yakin bahwa semua cerita horor tentang pohon itu hanya isapan jempol belaka. Dalam minggu ini, kota Pangkal Pinang sering dilanda hujan lebat pada malam hari, sehingga jalanan sering nampak lenggang. Mungkin orang lebih suka berkunjung di rumah dan membungkus tubuh mereka dengan selimut tebal untuk mengusir udara dingin. Aku menepikan tirai jendela yang melambai-lambai dan kusut ditiup angin yang menyelusup lewat celah jendela yang sengaja aku buka sedikit. Suara hujan yang merambah atap kantor terdengar di liang telingaku, bagaikan suara mesin pabrik pengolahan logam. Aku melongo ke arah halaman kantor, melewati celah jendela yang kubuka sedikit. Di luar tampak hujan sangat lebat, menghantam permukaan bumi beserta isinya. Angin bertiup kencang, menyertai butir-butir bening yang menerjang gelapnya malam. Kilat menyambar-nyambar diiringi suara halilintar yang menggelegar. Sesekali kilatan cahayanya menerangi gelapnya malam. Dahan dan pohon beringin tua itu bergoyang ke sana kemari sehingga menimbulkan suara yang berderak. Daunnya yang rimbun dan sebagian sudah mengguning terbang berhamburan dan berserakan di atas jalan beraspal dan di halaman kantorku. Aku merasakan tempias air hujan menghantam kaca jendela kantor dan sebagian mengenai wajahku. Cepat-cepat aku tutup jendela, menguncinya rapat-rapat. Aku juga matikan wifi karena aku khawatir jaringan internet akan terpengaruh oleh kilatan halilintar yang berkilauan sangat mengerikan. Padahal aku juga tadi sedang asik menyaksikan adegan film action dari layar laptop kepunyaanku. Tiba-tiba dari arah pohon beringin tua terdengar suara boom. Suara itu terdengar keras, sekeras suara tembakan meriam di medan perang. Aku mengintip dari balik kaca jendela untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi di luar. Pandangan aku arahkan ke 3 unit mobil dinas yang terparkir di garasi. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan harta milik pemerintah daerah tersebut. Dan ternyata ketiga mobil dinas itu baik-baik saja. Lalu aku lihat ke arah pohon beringin tua itu. Sebagian dahan besar pohon beringin tua itu patah dan roboh di atas trotoar pinggir jalan. Untunglah robohnya sejajar dengan badan jalan, sehingga tidak menimpa bangunan ataupun pagar yang ada di dekatnya. Azan subuh berkumandang dari pengeras suara yang terpasang di menara masjid yang ada di kotaku. Aku meninggalkan kantor karena jam tugasku sebagai penjaga malam sudah usai. Udara dingin di luar kantor
terasa menusuk melalui pori-pori, menembus daging dan tulangku. Tubuhku terasa menggigil. Aku merapatkan kancing jaketku hingga ke pangkal leher. Lalu aku pulang dengan sepeda motor milikku satu-satunya. Hujan semalam meninggalkan sampah plastik dan daun-daun yang berserakan di atas jalan yang beraspal. Sebagai pahlawan kebersihan, sudah mulai beraktivitas menunaikan tugasnya, membersihkan sampah-sampah yang berserakan itu. Sementara dahan besar pohon beringin tua yang roboh masih teronggok di tempatnya. Belum tampak adanya petugas dari dinas tata kota untuk memberesi dan memotong-motong dahannya. Mungkin karena masih terlalu pagi. Saat sang surya mulai menorehkan senyumnya di atas Mayapada, aku kembali lagi ke tempat dahan besar pohon beringin tua yang roboh itu. Suasana jalan di bawah pohon beringin tua sudah tampak lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Dengan robohnya salah satu dahan besar pohon itu, tidak bisa lagi menahan sebagian cahaya matahari yang menerobos. Ranting-ranting dan daun-daun rimbun dahan yang roboh itu menyelimuti sebagian trotoar dan bibir jalan. Dahan dan ranting-ranting tua yang sudah rapuh patah berserakan di sekitar tempat itu. Di tempat itu sudah tampak beberapa orang petugas dari dinas tata kota dan satu unit mobil derek dan beberapa buah mesin sensor. Mereka baru melakukan pengamatan di sekitar dahan besar yang patah itu dan belum melaksanakan tindakan apa-apa untuk membereskan dahan pohon besar itu. Ketika aku menengok ke atas pohon itu, ternyata saat aku melihat-lihat pohon beringin tua tersebut, aku berharap bisa menemukan serumpun tanaman anggrek yang mungkin menempel di sela-sela dahan maupun ranting dari bagian pohon yang roboh itu. Biasanya tanaman anggrek suka menempel di pohon-pohon tua yang berumur ratusan tahun. Aku menyukai tanaman anggrek sudah sejak lama. Hampir setiap hari, Sabtu dan Minggu, aku dan teman-teman di komunitas penggemar anggrek pergi ke hutan untuk berburu jenis tanaman itu. Selain suka, aku juga menjadi pedagang anggrek untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Setiap hari ada saja orang yang datang untuk membeli anggrek, terutama ibu-ibu. Di samping itu, dengan hadirnya bunga-bunga anggrek cantik di pekarangan, membuat rumahku asri dan jiwaku terasa sejuk, dan tentunya tentram saat memandangnya. Aku menyibak ranting dan dedaunan yang saling tumpang tindih di dekat dahan besar yang roboh itu. Setelah sebelumnya aku minta izin terlebih dahulu kepada petugas dinas tata kota yang sudah hadir di tempat itu. Dan benar saja, setelah 15 menit aku mengobok-obok ranting serta dedaunan yang menyelimuti tempat itu, aku menemukan serumpun bunga anggrek cantik dari jenis Dendrobium. Aku amati tanaman anggrek itu dengan seksama. Sebagian tangkai dan daunnya sudah patah dan hancur tertindih ranting pohon.
sebagian tangkai ada juga yang sudah berbunga. Tapi sayang, kelopak bunganya yang berwarna pink dengan totol-totol hitam sudah hancur. Namun akar-akarnya masih kokoh dan sempurna mencengkram dahan pohon tua yang sudah lapuk. Dengan sangat hati-hati dan perlahan, aku mendongkel tanaman anggrek yang menempel erat di dahan tua itu. Dengan menggunakan linggis kecil dan gunting ranting yang aku bawa dari rumah, agar akar dan tangkainya yang masih tersisa tidak rusak. Benalu-benalu liar yang menempel di akarnya aku pun bersihkan, agar aku mudah membawanya pulang ke rumahku. Sisa-sisa kelopak bunga yang masih ada menebarkan bau harum ketika terhirup oleh tarikan napas dari rongga hidungku ini. Bau harumnya terasa aneh olehku ketika menyeruak ke dalam paru-paru melalui saluran penciumanku. Aku sudah terbiasa dengan bau bunga anggrek ini, tapi harum bunga anggrek kali ini menimbulkan getar-getar yang terasa membuat bulu kuduku merinding. Tapi aku menepis semua perasaan itu sambil memasukkan tanaman anggrek ke dalam kantong kresek berwarna hitam. Sesampai di rumah, serumpun tanaman anggrek itu aku cuci dengan air hingga bersih. Setelah bersih, rumputnya aku pecah menjadi 3 bagian. Selanjutnya aku rendam sebentar dengan larutan anti hama. Setiap bagian rumput aku ikat dengan sabut kelapa, lalu aku gantung di tempat aku biasa menyemai tanaman anggrek baru. Aku berharap nantinya bisa berkembang biak menjadi banyak dan siap untuk aku nikmati keindahannya, serta dijual untuk dinikmati uangnya. Malam sudah berambah ke puncak kesunyian. Deru kendaraan yang aku dengar datang dari arah jalan depan kantorku. Sudah digantikan oleh suara nyanyian jangkrik bersahutan yang menghiasi kesunyian malam. Sementara aku masih terpaku menatap setiap adegan film action barat yang ada di layar monitor laptop. Hampir setiap malam aku nonton film yang ditayangkan di video YouTube. Semua itu aku lakukan untuk menunda rasa kantuk yang menyerang bola mataku. Karena sebagai petugas jaga malam, tidak mungkin aku tidur di saat jam-jam yang rawan. Tiba-tiba aroma harum bunga anggrek datang menusuk indera penciumanku hingga ke rongga dada. Aromanya sama dengan aroma bunga anggrek yang aku ambil pagi tadi dari dahan pohon beringin tua yang roboh dihantam badai kemarin malam. Semakin lama aroma bunga anggrek semakin menggila memenuhi rongga hidungku. Bahkan aku merasa aroma harum itu sudah mencapai ke rongga perutku. Bulu kuduku jadi merinding, sebab aku sadar di sekitar halaman kantorku tidak ada bunga anggrek. Bahkan harumnya bunga anggrek itu aku rasakan perlahan-lahan berubah menjadi bau busuk bangkai manusia yang penuh belatung, mengobok-obok rongga paru-paru dan perutku. Bulu kuduku semakin merinding. Bermacam-macam pikiran aneh yang menghampiri otakku. Mungkinkah apa yang diceritakan tukang bakso tentang gadis berambut merah yang mirip orang Belanda itu ada? Benar
Benarkah apa yang dikatakan tukang sapu jalan tentang ular piton besar yang melingkar setinggi pohon beringin tua itu juga ada? Lalu apa hubungannya dengan aroma bunga anggrek? Mungkinkah serumpun bunga anggrek yang aku temui itu adalah toilet tempat makhluk astral penunggu beringin tua itu buang air besar? Sehingga aroma harum bunga anggrek tadi berubah seperti bau bangkai manusia pada saat makhluk astral buang air besar. Bulu kuduku semakin merinding. Jantungku berdebar-debar dengan kencang. Tubuhku jadi gemetaran. Sementara di kantor hanya aku sendiri yang bertugas. Karena kantorku tidak punya anggaran untuk mempekerjakan petugas jaga malam lebih dari satu. Bau busuk itu sudah mencapai puncaknya, menggelitik dinding usus dan perutku. Pada saat ingin muntah, tak kuat lagi aku lawan. Secara refleks, aku lari menuju toilet kantor. Aku muntahkan ke dalam kloset isi perutku yang juga mengeluarkan aroma bau bangkai manusia yang dikerubuti oleh belatung. Aku merasakan tubuhku seperti mau demam. Lalu aku beresin semua barang-barang yang aku bawa dengan memasukkannya ke dalam tas. Setelah aku mengunci pintu dan aku rasa aman, aku langsung meluncur pulang ke rumah yang berjarak 500 meter dari kantor tempat aku bertugas. Aku tidak mau mengarahkan pandanganku ke bunga anggrek di halaman ketika aku tiba di rumah. Aneh, semua aroma yang menyerang penciumanku di kantor lenyap entah kemana. Ketika aku sudah merebahkan tubuhku ke atas kasur di rumahku, di sebelah tidak aku jumpai lagi istriku untuk menemaniku, karena kami sudah sepakat untuk berpisah sejak 2 bulan yang lalu. Dan kedua orang anakku dibawa istriku untuk tinggal bersamanya di rumah orang tuanya. Aku pun berniat besok pagi akan menyerahkan tanaman anggrek yang aku dapat dari dahan pohon beringin tua itu kepada temanku sesama penggemar anggrek. Sehingga pagi-pagi sekali aku sudah menghubungi temanku itu lewat teleponan WA. Halo bro, assalamualaikum. Sapaku ketika temanku itu sudah mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam bro, jawabnya. Tumben pagi-pagi udah nelpon, ada apa? Aku punya anggrek langka dan bagus bro. Aku ingin menyerahkan kepadamu untuk dirawat. Ini sebagai barter dari anggrek yang kamu berikan kepadaku dulu. Entar kamu sendiri yang datang ke rumahku untuk mengambil. Mau nggak? Kataku. Oke lah bro, nanti siang aku ke rumahmu, balas temanku. Aku pun menunggu kedatangan temanku itu hingga siang. Nanti biarlah dia sendiri yang mengambil anggrek yang aku gantung di tempat biasa aku menyemai tanaman anggrek. Entah ada atau tidak hubungan aroma harum bau busuk mayat yang dikerubungi belatung dengan anggrek dari pohon beringin tua itu. Aku pun tidak tahu. Tapi perasaanku sudah tidak nyaman dengan anggrek itu. Dan setelah kejadian itu, aku pun tidak sembarangan mengambil tanaman dari tempat-tempat atau dari pohon-pohon yang aku ambil tanpa izin terlebih dahulu. Demikianlah sahabat cerita kita kali ini tentang bunga anggrek di pohon beringin tua. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita agar tidak mengambil milik orang
lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum